Jadi, perkenalkan, nama saya Niluh Pretayanti dari kelas 2A D3 Akuntansi, nomor absen 24, dan dengan NIM 2215613131. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada Excel dengan rumus VLOOKUP dan IF. Yang pertama ini ada neraca saldo awal yang didapat pada data perusahaan, lalu ada jurnal umum. Ini diketik manual, lalu pada buku besar. Ini pada buku besar ada beberapa akun, dari akun 1 sampai akun 5. Yang pertama dulu yaitu akun 1. Pada neraca saldo awal, nah pada saldo awal ini menggunakan rumus if dan juga VLOOKUP, yaitu sama dengan if B8. B8 ini yaitu ini B8. Lalu untuk selanjutnya itu sama dengan tanda petik 2 diketik debit, lalu ditutup lagi dengan tanda petik 2 dan menggunakan titik koma, lalu VLOOKUP B6 yaitu nomor akun ini, tambahkan titik koma lagi dan buka neraca saldo awal, blok dari A6 sampai dengan E17. Jadi otomatis bakal muncul neraca saldo awal A6 sampai dengan E17, lalu titik koma lagi, tambahkan angka 3, lalu titik koma, tambahkan true dan kurung tutup. Tambahkan dengan titik koma, lalu VLOOKUP sama seperti tadi. B6 itu nomor akun, dan balik lalu tambahkan titik koma dan balik lagi ke neraca saldo awal dan blok dari A6 sampai E17. Nanti bakal otomatis muncul neraca saldo awal A6 sampai E17, lalu titik koma 4, titik koma true dan kurung tutup 2 dan di enter. Nanti otomatis bakalan muncul 210.500, yaitu saldo awalnya. Dan ini menggunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF dalam kurung jurnal umum lalu C7 itu pada jurnal umum, C7-nya nomor akun dan itu diabsolutkan, lalu B6 itu kode akunnya atau nomor akunnya ini, lalu balik lagi ke jurnal umum dan E7 sampai E30 pada bagian debit ini blok semuanya sampai E30. Nanti kan muncul otomatis seperti ini. Dan pada bagian debit itu menggunakan if, dimana sama dengan if B8 kode akun, lalu sama dengan tanda petik 2 debit, tambahkan petik 2 lagi, titik koma H6 yaitu ini saldo awal,
lalu titik koma 0. Enter bakal otomatis muncul 210.500. Untuk selanjutnya itu sama dengan if B8-nya itu debit yang ini itu di absolut, lalu tambahkan sama dengan, dan petik 2 diketik debit, lalu tambahkan petik 2 lagi dan titik koma, itu G12 yang ini ditambah E13 yang ini, lalu dikurangi F13 titik koma 0. Kalau F13 itu yang ini. Untuk kode akun yang lainnya itu sama caranya. Ini juga sama. Yang tadi kenapa ini ditambahkan 3? Karena kita mencari bagian debitnya yang ini. Jadi dia berada pada kolom ketiga. Lalu ini kenapa 4? Karena dia mencari bagian kredit pada kolom keempat. Lalu pada jurnal penyesuaian ini tidak ada yang menggunakan rumus karena ini dibuat manual. Dan untuk di neraca lajur, pada nomor akun itu diketik manual dan nama akun juga manual. Pada neraca saldo sebelum penyesuaian ini, kita dapat dari neraca saldo ini. Dimana sama dengan lalu klik neraca saldo pada bagian debit ini, lalu enter dan otomatis angkanya bakal muncul. Ini juga sama pada bagian kredit. Dan untuk jurnal penyesuaian itu menggunakan rumus SUMIF, dimana sama dengan SUMIF, lalu buka pada jurnal penyesuaian, lalu ini untuk yang D7 sampai dengan D17, kita blok dari D7 ini sampai dengan D17 pada bagian kode akun. Lalu itu diabsolutkan dan titik koma pada neraca lajur, yaitu A11 pada nomor akun, lalu titik koma, balik lagi ke jurnal penyesuaian, blok pada bagian E7 sampai dengan E17. Nanti itu diabsolutkan lalu dikurung tutup, dia bakal otomatis muncul angka seperti ini. Baik, sama dengan SUMIF jurnal penyesuaian sampai E17,
lalu absolut, lalu ditambahkan titik koma, balik ke neraca lajur pada kode akun, lalu titik koma lagi dan ke jurnal penyesuaian dari E7 sampai dengan E17. Ini di absolutkan lagi dan kurung tutup, enter. Dia bakal otomatis muncul angkanya. Lalu untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian yaitu menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, lalu or, lalu C10, yaitu yang ini pada bagian debit, neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ditambah dengan E10, yaitu pada jurnal penyesuaian bagian debit, lalu dikurangi dengan F10, yaitu bagian kredit pada jurnal penyesuaian, dan ditambahkan tanda kurang dari, lalu 0 dan titik koma, D10 yaitu pada bagian kredit neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian tanda kurang dari dan lebih dari 0 kurung tutup, lalu titik koma 0, titik koma 0, dan C10 itu pada bagian ini neraca saldo sebelum penyesuaian pada bagian debit, dan ditambah E10 jurnal penyesuaian pada bagian debit, dikurangi F10 yaitu jurnal penyesuaian pada bagian kredit. Nanti ini bakal otomatis dan tinggal ditarik ke bawah, angkanya bakalan berkurang dan ada yang bertambah otomatis. Lalu pada bagian laba rugi itu menggunakan rumus if, dimana sama dengan if A10 itu pada nomor akun dan tanda lebih dari sama dengan 400, dan titik koma G10 yaitu pada bagian neraca saldo setelah penyesuaian, titik koma 0 dan kurung tutup. Ini kenapa menggunakan lebih dari sama dengan 400, karena pada bagian laba rugi itu kan kode akun yang masuk ke sini cuma kode akun yang lebih dari 400. Jadi itu menggunakan lebih dari sama dengan 400. Dan nanti angkanya bakal otomatis muncul di sini. Lalu pada bagian neraca itu rumusnya sama, tapi ini pada bagian lebih darinya diganti menjadi kurang dari, karena pada bagian neraca itu kode akun 1 sampai dengan 3. Jadi ini menggunakan kurang dari sama dengan 400 supaya angka yang masuk ke sini itu dari kode akun 1 sampai 3. Baik, sekian dari video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye.